Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita nggak bakal bahas kasus pembunuhan, kasus pembunuh berantai, tapi kita bakal bahas tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di Myanmar. Baru saja kemarin tanggal 3 kita menerima laporan bahwa ada salah satu warga sipil yang ditembak. Gimana semua ini bisa terjadi dan what happened to Myanmar? Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Oke, jadi ketegangan yang sedang terjadi di Myanmar itu adalah karena pemerintah dan militer sedang dalam keributan. Menurut informasi yang gue dapat, mohon maaf ya guys kalau misalnya ada yang salah atau keliru, semua ini bermula dari pemilu yang dilakukan pada November 2020 lalu, di mana ada dua kandidat yang bersaing untuk merebutkan posisi kepresidenan, yaitu Partai NLD dan Partai USDP. Partai NLD dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang berperan sebagai pemimpin de facto bersama Win Myint sebagai presidennya. Nah, kalau kalian bingung kenapa ada pemimpin de facto dan ada presiden, jadi sebenarnya Aung San Suu Kyi adalah pemimpin yang sebenarnya. Tapi karena suaminya warga negara asing, dia nggak bisa jadi presiden. Makanya dia memilih sahabatnya, Win Myint, untuk menjadi presidennya. Jadi mereka ini maju berdua sebagai pemimpin de facto dan presiden. Majulah mereka didukung oleh partai NLD. Meskipun presidennya adalah Win Myint, tapi yang berkuasa penuh adalah Aung San Suu Kyi. Oke, sampai sini gua harap jelas. Lalu siapa lawan mereka? Yaitu partai USDP yang mengusung Tan Thai sebagai presidennya. Sorry nih kalau penyebutannya salah. Partai USDP adalah partai pro-militer. Di balik partai ini semuanya perwira militer pangkat tinggi. Nah, dua partai ini memperebutkan kursi kepresidenan yang akhirnya dimenangkan oleh partai NLD. Nggak cuma memenangkan pemilu, partai NLD juga mengisi 88% kursi parlemen. Hal ini dianggap tidak adil oleh partai USDP. Menurut mereka ini nggak adil dan juga mereka mencium bau kecurangan meskipun mereka nggak tahu curangnya di mana. Mereka bilang ini nggak adil, ini memonopoli. Lalu pada Februari lalu pemerintahan ini mengalami kudeta. Aung San Suu Kyi dan Win Myint diculik. Lalu pemerintahan diambil alih oleh militer. Sehingga sekarang negara dikuasai oleh junta militer. Apa itu junta militer? Oke, kita agak sedikit berpolitik ya di sini. Junta militer adalah pemerintahan diktator militer yang dipimpin oleh perwira militer berpangkat tinggi. Siapakah perwira militer berpangkat tinggi yang memimpin ini? Ia bernama Min Aung Hlaing, yang harusnya pensiun tahun depan setelah menjabat selama 20 tahun menjadi perwira tinggi. Dan dia adalah dalang di balik genosida Rohingya yang menewaskan sekitar 730.000 warga minoritas muslim di Myanmar. Di bawah kepemimpinan diktator militer, rakyat mengalami kesengsaraan karena mereka tidak bisa bersuara. Makanya sejak Februari lalu banyak sekali massa yang ikut turun ke jalan-jalan mendemo militer untuk menghentikan aksi kudetanya. Lalu pada 3 Maret 2021 lalu, seorang remaja yang disebut-sebut memimpin dan melindungi rombongan massa mengalami kejadian yang sangat tragis. Remaja ini bernama Kyaw Sin dan ia aktif dalam menyuarakan suaranya. Ia merasa bahwa tugasnya sebagai warga negara adalah membela negara. Jadi itulah alasan kenapa dia sangat berani untuk terjun ke lapangan meskipun dia tahu ini akan membahayakan nyawanya. Makanya sebelum dia melakukan demo, dia sudah memposting status di Facebooknya sebuah surat wasiat yang menyatakan rekaman catatan medisnya dan meminta kepada orang-orang apabila dia meninggal dalam aksi ini, dia ingin semua organnya disumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, mungkin ini yang disebut dengan firasat sebelum kematian ya. Karena saat ia turun ke jalan untuk melakukan aksi demonya, tiba-tiba dia dan anggota massa lainnya disemprot dengan air mata. Gas air mata. Kyaw Sin lalu menendang pipa air sampai bocor supaya semua orang bisa mencuci mata mereka yang perih akibat gas air mata. Dan karena tindakannya ini, tindakan memecahkan pipa air ini, dan karena dia menyelamatkan massa yang berdemo, dia ditembak di kepala oleh salah satu tentara. Kondisi Myanmar saat ini bisa dibilang dalam keadaan darurat dan PBB juga sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo guys, kita sama-sama berdoa dan bersuara supaya Rohingya bisa dibebaskan juga dari genosida yang sudah mereka alami bertahun-tahun lalu. Myanmar sendiri sebenarnya sudah dipanggil ke pengadilan internasional, diadili secara internasional atas apa yang terjadi di negara mereka, tapi sampai sekarang masih kacau. Nah, sebagai informasi, Aung San Suu Kyi dan Win Myint yang harusnya menjadi pemimpin negara Myanmar,
yang sedang dikudeta dan diculik juga dikatakan mendukung genosida terhadap Rohingya. Jadi siapapun pemerintahnya sebenarnya sama-sama membahayakan masyarakat minoritas muslim yang ada di Myanmar. Dan lagi-lagi PBB kamu di mana? Apa gara-gara ini ada apa gara-gara karena korbannya muslim makanya gak banyak negara yang peduli? Anyways guys, seperti yang gue bilang, mari kita doain aja supaya Myanmar cepat tenang dan kasus genosida terhadap Rohingya juga cepat terselesaikan, amin. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you so much untuk kalian yang udah support Ruang Gelap. See you guys on the next video and please stay safe and stay alive.